Om Swastiastu. Kami dari kelompok Qatar akan mempresentasikan tentang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilusari Nadi. Saya Yuni Ulansari, saya Andika Kirwan, dan saya Loh Marcella, serta dua teman kami yaitu Jani dan Hermawan akan mempresentasikan terkait materi yang tadi disebutkan oleh Yuni. Jadi, jangan di-skip ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kehidupan demokrasi pada masa politik terpimpin. Nah, dalam demokrasi terpimpin memiliki dua kebijakan, yaitu kebijakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kebijakan di dalam negeri meliputi pidato penemuan kembali revolusi kita. Yang kedua yaitu lewat sidang umum MPRS, Soekarno ditetapkan sebagai presiden. Yang ketiga yaitu Soekarno membentuk MPRS dan DPAS. Yang keempat yaitu Presiden membentuk DPRCR. Yang kelima yaitu Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PBRI. Dan yang terakhir yaitu dibentuknya Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi. Kemudian ada juga kebijakan di luar negeri, yaitu yang pertama munculnya istilah Old Devo atau Old Establishment Force atau negara-negara kapasitas yang cenderung kolonialisme. Yang kedua yaitu NEVO atau New Emerging Force. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama yaitu G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965, berarti masuk dalam peristiwa penting dalam demokrasi terpimpin. Peristiwa G30 SPKI ini menjadi salah satu latar belakang berakhirnya demokrasi terpimpin. Nah, yang kedua yaitu pembubaran DPR. Ternyata dalam sejarah Republik ini, DPR hasil pemilu 1955 pernah dibubarkan yakni pada tanggal 5 Maret 1960 berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Latar belakang dari pembubaran adalah perselisihan antara pemerintah dengan DPR mengenai RAPBN tahun 1961. Nah, dan yang terakhir yaitu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup terjadi pada sidang MPRS tahun 1963. Berarti peristiwa ini masuk dalam peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau disebut juga Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Moyamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan bangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional Bappenas yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Yang kedua, penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Di mana sih penurunan nilai uang tersebut? Nah, sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500, nilainya akan berubah menjadi Rp50. Begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Oke, yang ketiga ada melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKO. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkannya landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan juga bebas dari imperialisme. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip
dasar ekonomi banyak diabaikan. Yang keempat ada proyek mercusuar, yang dimana keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganepo atau Gifts of the New Emerging Forces sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Ganepo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD, dan DKI. Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pekapan Sarina. Nah, selanjutnya adalah kondisi sosial dan budaya di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Dalam bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin, pernah terjadi konflik antar pedagang asing terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak dari mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut, pemerintah Beijing memberikan reaksi keras terhadap tentara Indonesia yang melarang warga negara asing, terutama etnis Cina, bergerak dalam bidang usaha di luar kota-kota besar. Yang kedua, kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami hal yang sama. Hal ini berujung pada pemutusan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik Lengkar dan Manikebu. Lengkar merupakan lembaga kebudayaan rakyat yaitu kelompok pendukung ajaran Nasakom. Sementara Manikebu merupakan manifesto kebudayaan adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jaisin dan Taufik Ismail. Yang keempat yaitu pelarangan musik dan tarian ala barat. Pada masa demokrasi terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan kelompok seniman Kois Bersaudara atau Kois Plus juga pernah ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Mulai pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan barat berupa musik rock and roll, dansa ala Cha-cha dan musik pop lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami tutup dengan Karamba Santi. Om Santi 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 Om. Dan kami akhiri dengan